Abraham Samad dan praktisi hukum kenamaan geruduk KPK baru-baru ini. Mereka meminta KPK usut dugaan korupsi keluarga Jokowi yang telah dilaporkan berbagai pihak. Ya, mantan Ketua KPK, Abraham Samad menyambangi KPK. Dia mengatakan hendak mempertanyakan tindak lanjut pengusutan dugaan korupsi yang terkait keluarga Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi. Abraham Samad datang dengan mantan pimpinan KPK Saud Situmorang, Roy Suryo, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, pakar hukum tata negara Refli Harun dan sejumlah rekan. Salah satu dugaan korupsi yang dimintai perkembangan pengusutannya oleh Abraham Samad DKK adalah terkait laporan dosen UNJ Ubaidillah Badrun. Ya, dosen UNJ, ya, itu sudah dilaporkan 2 tahun yang lalu. Kemudian kasus yang dilaporkan Pak Petrus dari PPDI, kemudian dari teman-teman lain Pak Marwan, ya, kemudian kasus-kasus yang dilaporkan yang tadi kita diskusikan adalah kasus-kasus yang diduga melibatkan keluarga Mulyono. Wah. Seperti diketahui, Mulyono ramai dibicarakan di media sosial. Nama Mulyono dikaitkan dengan nama Jokowi semasa kecil hingga akhirnya berganti nama. Abraham menyebut belum ada tindak lanjut KPK atas dugaan korupsi yang melibatkan keluarga Jokowi. Dia pun mempertanyakannya kepada pimpinan KPK. Ya, jadi begitu. Jadi kita diskusikan di dalam, kita mempertanyakan kepada pimpinan KPK sejauh mana kasus-kasus ini ditindaklanjuti, karena kita melihat ada rentang waktu yang sudah cukup lama ya. Sebagai mantan pimpinan KPK, saya bisa menghitung bahwa ini sudah cukup lama dan kelihatannya harusnya ya, kalau ideal itu sudah bisa ditingkatkan ke penyelidikan. Abraham mengklaim Ketua KPK sementara Nawawi Pamolango dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menerima mereka siap menindaklanjuti laporan dugaan korupsi melibatkan keluarga Jokowi yang sudah masuk ke KPK. Abraham mengungkapkan memang ada hambatan KPK selama ini dalam mengusut dugaan korupsi tersebut. Tapi lagi-lagi dalam diskusi dengan pimpinan KPK, ada hambatan-hambatan tertentu, tapi yang jelas ada angin segar karena pimpinan KPK ya menyatakan kesiapannya ya untuk menindaklanjuti seluruh kasus-kasus seperti yang tadi saya sampaikan. Walaupun dia tidak bisa memberikan kepastian tentang rentang waktu menyelesaikan perkara itu, tapi dia berjanji akan menyelesaikan. Itu janji pimpinan KPK. Oleh sebab itu ini kita menganggap suatu hal yang positif. Walaupun kita tahu ada kondisi-kondisi yang mungkin di dalam tubuh KPK itu sendiri agak berbeda dengan kondisi ketika saya memimpin KPK dan Pak Saud ya. Ada kondisi-kondisi internal mungkin yang menjadi hambatan mereka ya. Menjadi hambatan mereka sehingga tidak secepat waktu zaman saya menyelesaikan masalah. Dia mengklaim sudah ada kesepakatan dengan pimpinan KPK untuk mengusut dugaan suap dan korupsi keluarga Jokowi. Dia menyerahkan seluruh prosesnya kepada KPK. Tapi lagi-lagi bahwa pimpinan KPK bersepakat dengan kita untuk menindaklanjuti seluruh kasus-kasus, baik itu dugaan suap, dugaan korupsi, dugaan gratifikasi yang sudah dilaporkan kelompok-kelompok masyarakat ya terhadap keluarga Mulyono itu akan ditindaklanjuti. Bagaimana tindak lanjutnya itu nanti akan pimpinan KPK yang akan menyampaikan langsung kepada kalian. Sebenarnya itu intinya. Jadi ada angin segar bahwa seluruh kasus-kasus mulai yang dilaporkan Pak Ubaidillah Badrun ya, dosen UNJ, kemudian Pak Petrus, kemudian yang terakhir ya gratifikasi Jeff Kaisang, itu semua tadi kita diskusikan ya. Blok Medan, betul, kasus Blok Medan ini semua kita diskusikan dan kelihatannya ada kesepahaman ya antara kita dan pimpinan KPK bahwa ini memang ada dugaan terjadinya peristiwa ya, peristiwa tindak pidana sehingga ini harus ditindaklanjuti. Kira-kira seperti itu. Abraham mengungkapkan saat pertemuan itu, mereka juga membahas dugaan obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan Jokowi saat menjabat presiden.
Hal itu disebut terjadi ketika KPK dipimpin Agus Raharjo. Saat itu, kata Abraham, Jokowi marah dan memerintahkan Agus tidak meneruskan proses kasus korupsi EKTP. Kemudian ada lagi yang terakhir tadi kita diskusikan. Apa itu yang kita bilang sama pimpinan KPK? Ada yang paling gampang nih, tidak memerlukan telaah yang lama, tidak memerlukan waktu yang lama, yaitu dugaan menghalang-halangi pasal 21 obstruction of justice yang dilakukan mantan Presiden Jokowi ketika kita semua sudah tahu, ini bukan jadi rahasia umum, ketika Pak Agus Raharjo tampil di sebuah televisi menyatakan ketika kasus EKTP, kebetulan ada yang bersangkutan di sini aktornya, Pak Saud, ketika kasus EKTP ditingkatkan ke penyidikan dan ditetapkan tersangka Setia Novanto, pada saat itu pimpinan KPK dipanggil tuh Pak Agus Raharjo, dan menurut Pak Agus Raharjo pada saat itu Presiden marah dan memerintahkan ya untuk tidak menindaklanjuti. Nah, ini tadi kita diskusikan bahwa kasus ini harus segera diusut karena ini mudah. Ini pelanggaran terhadap pasal 21 obstruction of justice, menghalang-halangi terjadinya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Jadi itu semua tadi kita diskusikan dan pimpinan KPK sepakat bahwa kasus ini lebih mudah daripada kasus-kasus lainnya, sehingga mungkin inilah jalan masuk mereka. Tapi untuk lebih detailnya lagi, mungkin di sini banyak teman-teman saya, tokoh-tokoh lainnya, ada Pak Saud, ada Pak Eros Jarod, ada Pak Refli dan Pak Refli, Pak Petrus, Pak Marwan, Pak Lukas, Pak Roy, Bapak, ini bisa menambahkan ya, bisa menambahkan. Sementara itu, Saud mengatakan mereka juga ingin membuat angka indeks persepsi korupsi besar. Menurutnya tidak boleh lagi ada konflik of interest di KPK.